maka saya akan membuatkan video tutorial mengenai forms ya. Langkah pertama adalah Bapak Ibu silakan membuka office.com. Kita buka. Setelah dibuka maka akan langsung masuk ini. Kita masuk ke forms. New forms atau bentuk baru ya, ini saya transferkan ke dalam bahasa Indonesia, makanya jadi kalau Bapak Ibu pakai bahasa Inggris jadi new forms. Kalau di sini bentuk baru. Jadi bentuk baru ini untuk bagian membuat formulir. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membuat formulir, silakan diklik new forms. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu ingin membuat new quiz atau penilaian, evaluasi penilaian mengenai pembelajaran kita, maka harus dibuat di new quiz. Jadi Bapak Ibu jangan salah. Jadi pertama kali tujuan Bapak Ibu ingin membuat formulir apa? Apakah formulir yang biasa untuk ini atau penilaian? Kalau penilaian menggunakan new. Baiklah, kalau bentuk new form sudah saya siapkan. Contohnya misalnya ini ya, ini new forms. Jadi new forms ini pendataan keluarga yang berdampak oleh COVID ya, misal ini. Jadi ini ada nama lengkap, ada tempat tanggal lahir, penghasilan per bulan dan sebagainya. Ini tidak akan saya jelaskan karena hampir sama dengan new quiz. Kita langsung ke new quiz aja. Kita langsung klik quiz baru. Nah, ini quiz tanpa judul. Jadi kita harus memberi judul yang pertama. Misal penilaian semester kimia. Ya, itu judulnya. Apabila Bapak Ibu ingin menambahkan gambar, bisa silakan Bapak Ibu namakan gambar, misalnya gambarnya gambar provinsi, gambar tepuri, atau gambar sebagainya. Ini saya contohkan, misalnya saya mengambil gambar. Kalau pencarian gambar, berarti Bapak Ibu itu nyarinya secara online di web ya. Kalau OneDrive ini cloud kita, penyimpanan di awan. Kalau unggah itu mengambil dari file dalam laptop atau komputer kita. Jadi misalnya saya akan menambahkan logo, misal logo Microsoft ya, open. Nah, langsung masuk dia di sini, ini Pak Bu ya. Nah, sudah selesai. Sekarang kita enter a description. Descriptionnya apa? Misalnya jawablah pertanyaan. Benar. Dengan tepat. Soal yang pertama, misal ini choice itu pilihan ya Bapak Ibu, ini pilihan ganda. Kalau teks ini untuk jawaban singkat, bisa juga jawaban panjang. Jawaban panjang itu uraian. Tapi kalau uraian itu kita masih koreksi sendiri, belum ada poinnya langsung di sini. Ini rating, ini soal untuk jawabannya tanggal, misal tanggal lahir dan sebagainya. Ini ada ranking, linked, file upload, kalau ada file yang di-upload dan sebagainya, section ya. Jadi yang pertama kita pilih choice. Soal yang pertama, asam adalah suatu zat yang
lagi. Jawaban yang pertama misalnya yang kedua misalnya story. Yang ketiga ini kurang ya, opsinya hanya 2. Jadi yang ketiga kita tambah lagi karena biasanya SMA itu menggunakan 5 opsi sampai E ya. Kalau di SMP sampai D, kalau di SD sampai C. Jadi opsi yang ketiga kita buat. Opsi yang keempat, opsi yang kelima, John Dalton. Ya. Dari sini soal yang pilihan jawaban ini bisa kita buat mana yang jawabannya. Misal ini jawaban yang benar adalah Arrhenius, maka kita klik yang Arrhenius. Untuk opsinya, pilihan-pilihannya, ini jawaban harus siswa jawab, jadi harus kita klik menjadi required. Ya. Untuk yang kedua masih kita di choice. Nah, tapi kita ingin jawabannya itu beragam. Jadi jawabannya itu beragam, jadi kita klik menjadi multiple choice. Contoh, misalnya di bawah ini merupakan contoh dari sistem koloid. Contoh dari koloid adalah apa? Misalnya Bapak Ibu, yang pertama contohnya susu, kedua mega, jadi kita tambah pasir, yang keempat kaca, yang kelima mayones, yang kelima kita buat agar-agar. Dari sini yang merupakan contoh alkaloid yang mana? Jadi jawabannya kita beri susu, mega, mayones, dan agar. Selanjutnya kita ingin menjawab ketiga. Kita jawab teks saja. Ini soalnya. Peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel koloid disebut apa? Jawabannya apa ya? Correct answer-nya apa? Penghamburan cahaya oleh partikel koloid disebut apa jawabannya? Efek Tyndall ya, efek Tyndall ya. Ini tadi kita sudah sampai ke nomor 3. Saya buatkan ini dan nomor 5. Ini 4, nomor 3 tadi ya.
ini saya buat ini multi-dimension. Di bawah ini merupakan contoh dari ada gambar image, bisa dari search ya, carian ini men-drive kita unggah, ambil di unggah karena sudah sebutkan gambarnya. Ini gambarnya ya, tinggal dinamakan. Kalau yang ini tadi belum ada nama lengkap, silakan buat ini nama lengkap. Setelah ini kelas dengan menggunakan drop down, jadi ini tampilannya seperti ini ya. Ini kelas, tinggal ditulis nama dan sebagainya. Sudah semua ini diganti menjadi 20 poin, diisi semua 20 poinnya. Kita kembali dulu. Ini 20 poin, 20 poin. Jadi di sini kita akan mulai mengatur, kita memberi tema. Kalau tadi di video tutorial sebelumnya belum menambahkan tema, silakan Anda menambahkan tema di sini ya untuk mengganti latar. Bisa juga Bapak Ibu mengunggah foto atau mengunggah gambar yang lain. Ini saya berikan yang ini ya temanya. Setelah itu dibagikan. Bagikan ini ada dua pilihan, anyone with link can respond. Siapapun yang bisa merespon linknya untuk bisa menjawab aksesnya. Ini only people in my organization can respond, artinya hanya orang yang dalam organisasi saya ya, seperti saya yang bisa mengisi ini. Saya klik anyone with the link can respond. Ini copy, inilah yang bisa Ibu copy dan bagikan ke medsos ke anak-anak Ibu ya, atau teman atau ini ya. Kalau bentuknya link, kalau dia bentuknya barcode, ini silakan Ibu download. Kalau bentuknya embed ya, bisa kita masukkan dalam blogspot segala macam disisipkan. Ini bentuk email ya. Sekarang kita ke bagian setting atau pengaturan ya. So result automatically. Responder will see the result and correct answer. Nah, ini nggak usah ya, karena anak-anak bisa nanti membocorkan kalau nggak barang ulangannya. Nggak usah klik anyone with the link ya. Kalau Bapak Ibu accept responses start date, kalau Bapak ingin mengaturnya ini misalnya sudah Bapak Ibu buat tapi belum untuk ulangan sekarang, tapi ulangannya hari Rabu tanggal berapa dan berakhir tanggal berapa ya. Misalnya ini sudah saya set ini 14.15 dan berakhir nanti besok jam 1. Jadi siswa harus mengerjakan pada rentang tanggal dan jadwal ini. Apabila ia sebelum ini dan sesudah ini, dia tidak bisa mengakses formulir ini ya. Shuffle question artinya pertanyaannya bisa diajak. Customer thank you ini kita buat sendiri. Terima kasih, semoga lulus ya. Nah, setelah ini kita lihat dulu. Nah, ini bentuknya Bapak Ibu ya. Require. Yang ini kelas tidak require yang belum diklik ini. Kita lihat dulu. Nah, ini jadinya Bapak Ibu-nya. Kalau bentuk dia mobile seperti ini ya, kali dulu kita lihat pertanyaan belum require itu ada tanda ininya ya. Nah, ini loh Bapak ya. Sekarang kita bagikan, sudah kita bagikan. Misalnya kita bagikan ke tertutup. Kita bagikan ke misal ya, kita bagikan ke siswa kita. Nah, siswa kita
Jadi siswa kita tinggal mengklik ini dan langsung masuk ke form Bapak Ibu tadi. Jadi nama lengkap misalnya Etika. Lalu kelasnya misalnya kelasnya MIPA 2. Ini saya jawab. Ini kita jawab. Lanjut lagi. Kita submit. Nah, ini tampilannya. Thanks, terima kasih, semoga lulus. Ya. Ini kita lihat tadi ya, office.com. Kita buat klik forms, cari forms kita tadi ya, ini dia. Nanti responnya sudah 2 ternyata. Responnya Etika dan Etika sudah 2 kali, yang tadi pada satu kuota yang pertama. Ini bisa kita lihat di sini. Aktif, ini kan masih aktif ya statusnya. Nanti kalau seandainya tidak aktif, berarti close. Kita ambil jawabannya. Mengolah data